Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa billahi al-khayr wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fihi dzikra. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa menurut kita para al-ustaz Muhammad Allahu hayati wa nafa'ana bima fihi dzikra. Segera kaum muslimin dan muslimat wa wassalam apa dengan yang kami ingatkan serta para jemaah musala yang berhadirin Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini minggu kedua malam satu sekian bulan Ramadan lagi yang biasa diadakan setiap malam satu yang biasa untuk kita. Dan alhamdulillah kita datang dan para jemaah sekalian kepada kami menyadari bahwa pengajian pada malam hari ini akan segera kita mulai. Barangkali bapak-bapak yang masih di rumah yang masih berjalan mari sama-sama kita ikuti taklim yang biasa kita ada setiap satu. Salam berganti salam semoga kita terjauhkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengikuti bagian daripada kitab sambil mengajar, mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita terima, ilmu apa yang akan kita terima tentunya dapat kita pahami dan kita mengerti, kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian daripada itu mari sama-sama kita doakan pula kepada kita yang belum hadir yang kurang sehat, kita doakan agar Allah berikan kesehatan semuanya untuk bisa bertaklim bersama-sama kita. Kemudian kita doakan pula untuk kita memberikan kesehatan di dalam memberikan ilmunya kepada kita. Ibarat surah Al-Fatihah, wabillahi syifa bismillahirrahmanirrahim wa salamun ala kulli maksud wa man yaqul la ya ilaha illa wa qad bila ada lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maghfirati ya rabbi mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbal khalqina liman na'udhu bihi siwaka innahu yu'adhir wa'abani ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana wa nabi Rasulullah ya karim ila alladhi mutajalla ismihi ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadur sayyidul qawlaini wal qawlaini wal bari malikil mulki wa bil alamin ya Rabbi Mustafa
الكتاب ومع العلم والحلم والحكمة والإكرام أمين الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شربيا ربك وتوحيدا وربته ومحبته وبرا ورضا تبارك على الغفران والغفر الكريم سادتنا وأئمتنا وموالينا بمن الحسن ثم حسين وأنبئي الفعال وقوال رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, semoga pada saat ini kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim kita, marilah kita niatkan yang pertama dengan niat ta'lim, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ta'lim, semoga Rasulullah hangat bersama kita. Dengan niat ta'lim, semoga kebodohan yang ada di dalam diri kita dihilangkan oleh Allah. Semoga dengan ta'lim kita bisa syiar agama Islam, dan dengan berkat ta'lim semoga Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Juga dengan niat ta'lim hati kita dibuka oleh Allah, lemah lembut, bertambah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid dahraini radhiyallahu ankum ila an qala aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu tahwatah rusu'u minas sibai. Kewajiban nomor keempat dalam sebuah kewajiban mengurus jenazah, yang nomor keempat adalah menguburkan jenazah. Kemarin telah saya jelaskan bahwa melaksanakan sholat jenazah cukup berdiri menghadap kiblat dan fokus doa di tiga takbir, di takbir ketiga, sedangkan keempat dianjurkan tidak baca doa, cukup beres takbir langsung salam. Jadi Bapak Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa. Di takbir keempat itu doanya dibanyakin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Ada yang menambahkan wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Itu kalau diterjemahkan, ya Allah berikanlah ampunanmu untuknya, nyanya itu mayit, wa'afihi, berikanlah afiah untuk ini mayit, wa'fu anhu, wa'fu itu hapuslah kesalahannya ya Allah, hapuslah kesalahannya ya Allah. Bapak kalau doa Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah saya, itu kalau diilustrasiin dosa kita segini nih, kemudian dari banyaknya ini dosa ditutup semua sampai bersih, ditutup, jadi udah nggak kelihatan ini dosa kita. Nah itu ilustrasi Allahumma gfir lana, Allah ampunin, Allah maafin. Tapi kalau wa'fu anhu, hapuslah dosanya ini mayit, maknanya emang kehapus semuanya, jadi dia nggak ada bekasnya. Maka dalam konteks Al-Quran, kalau kita berseteru sama saudara kita, baik saudara dekat atau saudara jauh, tetangga dekat atau tetangga jauh, Allah pesannya fa'fu wasfahu, maafin itu orang, hapus kesalahannya. Ketika ada orang minta maaf sama kita, kata kita, kamu saya udah maafin. Nah semenjak kita udah komitmen memaafkan, yang kedua, wasfa'u, hapus kesalahannya. Jangan disebut, jangan diungkit-ungkit. Walaupun udah terjadi puluhan tahun. Kalau kita mampu menahan mulut kita dan hati kita supaya enggak jadi membongkar keburukan kita punya saudara, padahal kita udah maafkan, nah itu dalam bahasa Al-Quran, fa'fu wasfahu. Itu kira-kira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa wasi' madkhalahu, luaskanlah
tempat dia bakalan masuk ke kuburnya ya Allah. Wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi. Mandikanlah ini mayat ya Rabb dengan air yang segar dan menyejukkan. Bil ma'i wasalji wal baradi. Wa naqihi minal khotaya. Bersihkanlah darinya segala kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu binad danas, sebagaimana baju yang berwarna putih dia menjadi kotor dari kotoran-kotoran yang menempel. Jadi baju putih, kotoran banyak, ia dibersihkan. Wa abdillu daran khairan min dari, gantilah tempat lebih baik daripada tempat sebelumnya ya Allah. Wa zaujan khairan min zauji, pasangan yang lebih bagus dari pasangan sebelumnya ya Rabb. Wa adkhilul jannata, masukkanlah ini ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar, lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadi itu doa indah. Memang itu doa sumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, jadi nanti dari sholat jenazah itu tidak disunahkan mengucapkan salam, menambahkan wa barakatuh. Jadi dia cukup assalamualaikum warahmatullah, atau paling sedikitnya assalamu alaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Adapun penambahan wa barakatuh tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Ini sebagaimana Syekh Nawawi pun mengutip, juga Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri mengutip berfatwa yang menghasyiahkan kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib bermula daripada kitab Taqrib. Nah, jadi salat, salam cukup assalamualaikum warahmatullah. Tidak dianjurkan pakai wa barakatuh. Terakhir, kewajiban kita sebagai muslim, aqallud dafni hufratun, batas minimal menguburkan jenazah itu cukup 1 galian. Apa makna 1 galian? 1 galian itu dalam mana sekiranya badan itu jenazah udah bisa muat dalam 1 galian dan sudah bisa ditutup kuburnya dengan tanah, sekiranya baunya itu udah nggak keendus, itu udah dianggap menguburkan. Maka disebutnya batasan minimal. Terserah Bapak mau galinya berapa dalamnya. Sekiranya menurut kita ini sedang nih buat nguburin, terus buat ngeletakin jenazah udah cukup. Sekiranya kalau udah ditanam sama tanah rata enggak mengeluarkan aroma bau, nah itu udah cukup. Itu udah cukup. Udah cukup. Kedua, fungsinya untuk melindungi ini jenazah dari binatang buas. Dulu tuh begitu. Jadi binatang buas, pemakan bangkai, itu pasti gali tanah. Makanya untuk memastikan ngubur itu jenazah walaupun dengan batas minimal, pastikan bau badan dari jenazah yang busuk itu kagak kandus binatang buas. Kalau 2 syarat ini dipenuhin, nguburnya udah dianggap cukup. Tapi wa akmalu qamatun wa basqatun,
Sedangkan sempurnanya menguburkan jenazah itu qamatun wa bastotun, seukuran tinggi dan lebarnya itu jenazah. Ada yang mengukur lebarnya itu tinggi berarti dari kedalamannya, kalau lebar badannya dari pundaknya. Ada yang ngambil dasarnya kayak begitu. Ada juga yang ngambil dasarnya hitung dari ketinggiannya berapa meter, lebar badannya segini. Nah kalau ini, kalau lebarnya bentangannya dari ujung tangan ke ujung tangan, itu makan tanahnya banyak. Tapi kalau pakai tanah pribadi nggak masalah. Kalau tanah pemakaman umum yang udah berkaitan dengan wakaf, maka dia harus mengikuti ketentuan wakaf yang ada di tempat. Tapi yang udah-udah, itu semua yang sebagaimana kita saksikan, yaitu semua cara ngukurnya rata-rata ngikutin kedalaman dari tingginya itu jenazah. Kalau lebar mah kan disesuaikan biasanya. Udah di lebarnya itu ada yang mungkin 1 meter atau 80 cm. 80 cm aja kekecilan. Lah paling sering itu 1 meteran lah. 1 meter kurang. Begitu. Itu pun sebatas sempurna. Nanti digali tanah sampai dalam. Biasanya kita membuat lubang liang landak. Bapak jangan ada 2 model cara menguburkannya itu. Ada yang membuat lubang landak begitu dalam. Ada yang membuat lubang landak cuman secoakan doang. Secoakan itu mananya cuman digali kecil. Bodi kanan jenazah tinggal di ngeklopin doang, plok gitu kan. Nah sisanya dia pakai libnah. Libnah itu dinding ari-ari, itu ditempelin dari tanah yang ada di sebelah kulon, kakinya itu tanah yang ada di sebelah ngetan. Jadi kalau saya gambarin mana nih, kan ada yang dalam tuh Pak. Nah itu pakai libnahnya itu dia nutup triplek papan segini. Ada yang cuman ngecoak begini, dia nutup tripleknya itu sampai batas tembok sebelah kanannya. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak bikin liang landakan. Ada yang fokus bikin liang landakan terlalu dalam. Karena kenapa ada yang berpendapat liang landak jangan terlalu besar dengan alasan khawatir tanah gembur atau longsor. Tapi kalau sekiranya nggak ada kekhawatiran ya nggak masalah. Itu tujuan dibikin liang landakan itu untuk memposisikan jenazah. Gitu aja, nggak ada tujuan lain. Lalu bagaimana kalau misalkan ngubur jenazah nggak pakai liang landak? Ya nggak masalah. Ya tidak masalah. Yang penting posisi jenazah ditaruh, syarat yang paling utama hadapkan dia ke hadapan kiblat. Itu kayak begitu. Paham ya Pak? Nah, jadi nggak terlalu ribet kita, nggak terlalu susah. Jadi kalau di saat jenazah mulai ditaruh, yang harus kita perhatiin, megang jenazah kita gotong, kita alihkan kepada saudara kita yang udah nunggu, itu baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la haula wa la quwata illa billah. Ada yang baca doanya riwayat yang lain Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya Pak. Jadi pegang, taruh itu jenazah. Terus sunnah tali kepala dicopot. Kalau kata kita itu tali pocong semua dicopot. Semua dicopot. Terus yang ketiga itu jenazah menghadapkan ke arah kiblat. Kalau ada pertanyaan, kenapa memposisikan jenazah naruhnya kayak begitu? Semuanya karena dikatakan jenazah yang udah diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan seperti itu sebagai gambaran dia posisi sedang dalam keadaan tidur. Karena tidurnya seorang muslim yang sangat dianjurkan, kepalanya ada di ngalor, kakinya ada di ngidul, badannya menghadap arah kiblat. Jadi nggak ada alasan yang lain. Kedua, memang mengikuti tradisi salaf dan khalaf, di mana ada yang meninggal dunia, itu semua posisi dalam menghadapkannya pasti semua dihadapkan ke arah kiblat. Maka wa yudau khaddu ala turabi, nanti pipinya itu diganjel dengan tanah. Yang lebih sunnah lagi, wajahnya tempelin ke dinding ari-ari. Wajahnya ditempelin, kedua tangannya ditempelin, biar semua rapi. Jadi apa namanya, rapi, ngeplok gitu kalau kata kita. Dan badan belakangnya itu pun sunnah diganjel. Tujuannya agar nanti jenazah ketika selesai dikuburkan posisinya tetap menghadap arah kiblat. Begitu ya Pak. Nah, itu cara proses di dalam mengurus jenazah. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam pengurusan jenazah ini, jangan pernah dilepas di dalam proses mendoakan jenazah. Ada dua cara yang dipakai di masyarakat kita. Yang pertama, dimulainya itu urugan pertama buat nguburin jenazah, maka yang memimpin tahlil memulai tahlilnya sampai rata tanah, tahlil pun menjadi selesai. Nah, nanti selesai tahlil, sunnah bagi imam salat ataupun ulama setempat, dia duduk di bagian kepala itu jenazah, serta yang hadirin mengantar itu jenazah, supaya duduk semuanya untuk mendengarkan pembacaan talqinul mayyit. Walaupun ada sebagian ulama berkata talqin mayyit itu tidak dianjurkan. Kita lebih memakai makna talqin yang sangat dianjurkan, karena semua para ulama sepakat selepas jenazah dikuburkan menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan dengan cara beristighfar. Yang kedua, at-tathbit,
neguhin, netegin, netepin ini mayat. Itu dengan cara talqin. Makanya kan ada bacaan talqin, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Begitu ya Pak? Nah itu cara atau tata cara mengurus dalam prosesi menguburkan jenazah. Maka yang gak kalah penting sebenarnya, yang gak kalah penting itu tukang gali jenazahnya dalam keadaan suci walaupun badannya kotor. Maknanya dari awal gali kuburan usahakan dalam keadaan suci, punya wudu, auratnya dijaga, selama gali kubur nggak ngomong sembarangan, itu pun mempengaruhi. Kalau adab-adabnya ini diperhatikan, Masya Allah, siapapun di antara muslim saudara kita menjadi jenazah, dia merasa gembira, merasa bahagia ketika dia berpulang menghadap kepada Allah yang nganterinnya bersih semuanya. Gitu ya Pak? Kira-kira. Nah itu sekelumit daripada nguburin jenazah. Kemudian bagaimana waktu nguburin jenazah? Kalau di dalam kitab Sapinah ini yang pernah kita jelaskan, ada waktu-waktu tahrim, waktu diharamkannya menunaikan ibadah salat sunnah, baik karena faktor waktu, mulai dari tulu'us syams misalkan, habis subuh sampai terbitnya matahari, waktu istiwa dan juga waktu maghrib menjelang maghrib. Nah itu dalam riwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ulama tidak menganjurkan, tetapi para ulama di dalam mazhab kita ini tidak mempermasalahkan ngubur di waktu-waktu yang makruh. Cuma memang hanya makruh saja, tidak mencapai derajat tahrim diharamkan. Ya misalkan kita belum pernah nemuin sih nguburin habis subuh, nggak ada. Yang gali kubur juga masih belum ngopi. Biasa paling nguburin paling paginya jam 8, jam 9, atau nguburin pas waktu lempengan maghrib. Itu pun jarang. Kalau terjadi pelaksanaan nguburin sebelum maghrib, misalkan jam 5 lagi nguburin mau selesai, baru datang azan maghrib, atau nganterin jenazah 5:30, itu pun nggak masalah. Itu hanya sebatas makruh. Begitu ya Pak? Baik, ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Ketika memegang jenazah atau ketika kita melawat melihat jenazah seperti tanpa tutup muka, suka mengangkat jenazah, itu kayak gitu nggak membaca memang Itu kan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sering dipakai buat taghmidul ainain lil mayyit, buat nutup matanya mayat yang melotot baik. Itu sunnah diperbanyak baca doa itu buat ngerapihin mata itu jenazah yang tadi melotot jadi merem rapat matanya. Lalu bagaimana kalau kita bertakziah membuka penutup wajah jenazah
dengan bacaan bismillah wa ala millati rasulillah, ya nggak masalah. Tidak masalah. Jadi bismillah wa ala millati rasulillah, bahkan kita setiap mau melihat atau gotong jenazah, ya sunnah baca doa itu. Bismillahi wa ala millati rasulillahi atau wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Begitu ya Pak? Silakan. Pada saat jenazah dikeluarkan dari ruang raya itu si penerima apa tujuan menerima misalkan posisi begini terus ketetapan pada saat menerima jenazah dari atas dari bawah dari si penerima itu ketetapannya bagaimana posisi sekarang itu mudah-mudahan maksudnya iya. Kalau itu teknis. Kalau itu teknis, arti teknis itu supaya jenazah itu nyaman diturunin. Jadi biasanya prosesnya kayak ngegendong, kayak ngedakepin gitu, Pak. Gitu. Ya sebenarnya itu nggak ada aturan dalam agama. Yang penting jangan sampai nyungsep itu jenazah. Kita rawat. Yang saya tekankan itu justru yang nerima itu jenazah dibawa. Sebenarnya yang sangat dianjurkan itu kerabat dari ini jenazah. Karena orang-orang terdekat jenazah itu paling memahami bagaimana cara mengurus saudaranya yang udah meninggal dunia. Ya kan minimal kalau kerabat wudunya dijaga. Ya kan? Terus kehati-hatiannya dijaga. Beda halnya sama tukang gali kubur. Kalau tukang gali kubur karena faktor udah terbiasa dan biasa. Jadi takut sama jenazah udah kagak ada. Ya kan? Terus ngurusin proses jenazah juga buat mereka gampang. Jadi kalau bahasa kita itu syukurnya agak kurang. Pengertian syukur itu sensitivitasnya itu agak kurang. Makanya kan kata Sayyidina Ali, berapa banyak orang ini nggak ada maksud apa-apa ini saya ngomong ya Pak. Saya nggak ada maksud apa-apa, ntar disalah sangka ya. Berapa banyak orang yang tukang gali kubur tapi tidak memahami hakikat di kubur. Maka ini yang sering kelolosan kita. Itu yang model-model harus dilatih. Satu, marbot masjid musola. Kedua, tukang makam. Itu kudu dirawat dia. Bagaimana cara rawat mereka? Bangun pendidikan agamanya. Kalau buat modal gali doang ngelepas tali pocong semua juga pada bisa. Yang mahal itu adalah ilmu syariatnya, adab-adabnya, gitu ya Pak. Terlebih apalagi penulisan dinisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu pun tidak dianjurkan, karena itu bagian daripada ayat Al-Quran. Kalau ulama yang banget keras itu mengharamkan. Dinisan tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sekedar ditulis nama pun, ya nama buat ngenalin doang. Itu pun masih diperselisihkan oleh ulama. Kecuali yang meninggalnya orang-orang saleh, yang terkenal kesolehannya. Itu pun boleh menulis ayat suci Al-Quran kalau dia dikuburkan di tanahnya sendiri. Gitu ya Pak. Itu kan masalah-masalah yang belum keungkap sama kita. Gitu. Kalau tukang bikin nisan mas sesuai pesanan, dia mau bikin ya kan. Makanya waktu saya ziarah ke Kota Tarim, itu nisan-nisan kuno yang umurnya udah ratusan, bahkan udah hampir
800 tahun, 900 tahun. Itu nggak ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ada lagi? Saya sering berpikir dengan ada kegiatan dibawa kemari diturunin sama yang lima itu kayaknya langsung berpatokan. Karena yang berbeda tadi saya menerima hanya menerima apa mampunya bacaan saya berpatokan saya tadi maupun di keluarga maupun orang lain. Jadi kalau saya perhatiin gitu kan, kalau saya perhatiin di kubur yang ngomong beginilah, saya mah lagi kalau bisa kalau bisa saya mengatakan lepongin begini, cuma ini, Ya, 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 betul. Ya itu kan saya bilang ini harus jadi perhatian khusus. Kalau bisa pengurus makam ya ngaji di makam yang jelasin tentang masalah hukum-hukum pemakaman. Karena ada aturan khususnya. Gitu ya. Termasuk Bapak buletin tanah sebanyak 7 buletan. Itu 1 buletan dibacain inna anzalna 7 kali. 1 buletan inna anzalna 7 kali. Bagi-bagi itu ke anak cucu. 1 buletan 1 buletan. Itu dalam riwayat siapapun jenazah dibacakan inna anzalna dari 7 butir tanah itu menjadi himayah sitrun minan nar, perlindungan dari panasnya di alam barzakh. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapis ke-7. Apalagi keluarga hamil ya, biarpun keluarga hamil, sebelum rapi dulu itu dikata ini memang benar. Dan setelah rapi, dikira rapi. Kalau dulu kan kalau dulu rapi belum. Jadi waktu berkuranglah masalah kali ini saya memang sudah rapi dulu dibaca namanya rapi berlalu oleh gitu. Sering saya melakukan gitu. Ya. At-tawasi. Terus ada lagi? Apa Pak? Kubur. Iya kagak mesti. Yulo kan ngundang kori. Timbang ngazanin jenazah. Enggak. Jadi cukup keluarga yang dibawa yang nerima itu jenazah yang azan di situ. Lagian syarat azan bukannya suara bagus. Syarat azan itu yang bacaannya benar. Suara bagus mah bonus. Saya justru lebih senang orang yang suaranya jelek, pengertian sember, tapi bacaan bahasa Arabnya bagus. Dibanding suara bagus, bahasa Arabnya ambak-ambakan. Apaan be ngayam gitu kan kagak enak. Sebab kalau suaranya yang cempreng, biasa-biasa aja azan, itu minimal mengundang penasaran jamaah yang di rumah. Itu siapa sih ngazan begitu lagi suaranya gitu kan. Jadi datang dia ke mushola. Kalau suara udah kebangetan enak, kepulesan kita. Gitu kira-kira. Nggak mesti ya Pak? Nggak mesti. Ya silakan. Ya, numpuk jenazah itu dibolehkan dengan syarat
pertama dipastikan kondisi jenazah yang lama betul-betul hancur, Pak. Hanya menyisakan tulang ekor. Manusia itu tulang yang nggak bakalan hancur, cuman tulang ekor. Karena dari tulang ekor itulah nanti pas kita dibangkitkan dari alam barzakh, kita bakalan dibangkitkan melalui wasilah tulang ekor itu. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi dengan proses kiamat ama bangkitin dari alam kubur itu sebentar. Itu sebentar. Jadi numpukin jenazah boleh-boleh aja. Lalu bagaimana kalau misalkan nguburin jenazah dibarengin laki bini? Haram. Satu lubang punya. Ya, satu lubang berdua, bertiga. Kalau masih memungkinkan lubang-lubang kubur yang lain. Dulu di zaman sahabat pun ada yang kayak begitu. Jenazah perang banyak yang meninggal, masal, laporan jenazah, syadidun ya Rasulullah. Ini kalau gali satu-satu berat ya Rasulullah. Itu kan? Berat ya Rasulullah. Lalu Nabi perintahkan, silakan ditumpuk. Ada yang 2, ada yang 3, silakan ditumpuk. Nah itu asal muasal menumpuk jenazah. Tapi kalau lingkungan makam kita kan belum ada pemberlakuan kayak begitu. Yang ada mungkin penumpukan jenazah, nibanin jenazah yang lama buat jenazah yang baru. Itu nggak masalah. Jadi boleh-boleh aja. Gitu. Ada lagi cukup? Itu Ustaz. Ya, alhamdulillah sih ya. Yang Ustaz sampaikan barusan itu saya sering lihat tentang salam itu ya. Bahwa dari jalurnya cuman kayak anggota 7 itu kan wartawan yang menjadi pertanyaan buat saya sikap menghadirkan masalah yang pernah dikubur itu adalah kubur sebenarnya itu masalah yang masalah. Terus gimana caranya supaya orang yang dikubur itu tahu harus menutupi dulu itu masalah karena kemudian aja dia yang biasa kubur orang kubur Ya. itu gimana cara supaya orang itu tahu kan? Iya Pak, jadi begini. Terus imbasnya apa ke si jenazah ketika si yang bersembunyi itu dapurnya itu 22 atau itu Kan dalam riwayat itu jangankan mayat dikubur, mayat lagi dimandiin aja, dia itu sejatinya bicara sama yang mandi. Kata jenazah, mandinya pelan-pelan, gosoknya yang lembut. Itu bahasa isyaratnya begitu. Nah termasuk apalagi nguburin jenazah. Nah sekarang kalau berbicara masalah status hukum, bagaimana kalau misalkan yang tukang gali kuburnya kagak berwudu, apalagi misalkan dalam keadaan junub, ya kagak masalah. Secara fikih sah-sah aja. Ini kan kalau saya berbicaranya fikih dan adab gitu. Jadi kalau berbicara masalah fikih ya sah-sah aja. Kan rata-rata tukang gali kubur ya nggak semuanya pakai kolor doang ah. Nah, iya kan? Itu aja namanya apa namanya? Kasful aura. Auratnya dibuka. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau berbicara masalah itu kuburinnya sah apa kagak sah baik. Cuman dari sisi kepantesan
nggak pantas. Gitu ya Pak? Nggak berwudu, auratnya diumbar, terus rata-rata emang nggak pakai adab. Berapa banyak tukang-tukang gali kubur duduk di atas kuburan orang sembarangan, ngobrol ngalor ngidul sembarangan, padahal itu kuburan alam barzah. Ya itu yang harus ngertibin kepala-kepala sukunya. Bikin aturan yang tertulis biar rapi. Yang kedua, pasukan yang biasa gali kubur ajak ngaji biar dia memahamin lebih baik. Sebab gini Pak, tukang gali kubur, tukang mandi jenazah itu adalah bagian daripada dakwah mereka. Kalau dididik dengan ilmu pengetahuan agamanya bagus, mulia dia. Emang gali kubur ngambil apa segala dijadiin profesi, ya selesai, kelar transaksi, ya kelar. Itu sebagian kayak begitu, walaupun kagak semuanya. Gitu ya Pak? Ya. Al-Adiniyah, Al-Fatihah. Oh tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan tentunya dapat kita kita memahami, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama akhiri dengan berdoa. Namun sebelumnya kita sampai waktu suatu Fatihah. Kita kirimkan saudara-saudara kita yang di Medan, yang ada semuanya dalam musibah. Allah berikan dia supaya mati dari sakit. Ibaratkan surat Al-Fatihah Nawai Qauli Maqasid Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim wa rabbana ya karim wa rabbana ya karim hamda wa 'afina wa rabbana wa la tu'akhidhna Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Wasi'ul Maghfirah Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafaa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah Allahumma ighfir lana dhunubana wa rahmna wa liman ilayna rahmuka wa rabbana sighara wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wa rabbana ya arhamar rahimin Allahumma arimna وأديك وزدنا رحمة وبرحمة هديك اللهم أكرمنا بالعلم وأعطنا من ظلمتك وغفرتك يا الراحمين اللهم اجعل لنا هذا مرحوما وتقبل الله ممن اتقاكم معصوما ولا تجعلنا معنا ولا من الشرك محروما